Ya Bang ya. Cuma Ya, iya. suaranya penting ya. Bagus suaranya. Ya, jelas ya. Martin sehat, Pak? Puji Tuhan sehat, Bang Juma. Baik, baik. Kita bahas apa ini, Pak Martin? Tadi Itu, Sion katakan tentang puasa katanya. ya, makna puasa menurut agama masing-masing dan menurut keilahian masing-masing. Oke, bisa. Silakan Pak, biar saya bisa memahami gitu puasa di dalam ajaran Kristen itu kayak mana gitu ya. Karena saya masih belum terlalu paham tentang puasanya orang Kristen. Mungkin apa ya? Mungkin Bang Juma yang duluan karena kalian yang berpuasa kan? Oh gitu. Di Kristen nggak ada puasa, Pak? Silakan aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat sekalian se-Nusantara. Kali ini kita berdialog bersama dengan tamu kita yang kita hormati, Pak Martin, di mana tema yang kita usung pada pagi hari ini adalah terkait dengan puasa. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'milul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dipahami dari ayat ini bahwa terkait dengan bulan suci Ramadan seperti yang kita alami saat ini, di bulan inilah kemudian Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas yang menjelaskan mengenai petunjuk itu dan juga sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Oleh karena itulah kemudian kata Allah di ayat ini, barang siapa di antara kamu berada di bulan Ramadan, perintahnya kemudian adalah falyasum, maka berpuasalah. Nah, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya kelak sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi di dalam pengajaran agama Islam ada syariat puasa. Puasa ini kemudian memiliki banyak hikmah. Di antaranya adalah menjadikan orang itu bertakwa. Bertakwa di sini takut, tunduk, dan taat kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Penekanannya la'allakum tattaqun. Ya, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana wajibnya puasa itu kepada orang-orang sebelum kamu. Alasannya agar kalian bertakwa. Jadi salah satu hikmah puasa itu agar manusia itu bertakwa. Takut kepada Allah yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu salah satu hikmah puasa yang saya sampaikan di sesi awal ini, Pak Martin. Kiranya Bapak bisa mengumumkakan puasa di agama Anda. Silakan. Iya. Yang puasa itu sudah terbiasa dilakukan juga orang-orang Yahudi, juga Yesus juga berpuasa ya, karena memang itu menurut perjanjian lama itu begitu. Tetapi dalam kitab Yesaya di sini ada komplain juga ya, judulnya kesalehan yang palsu dan yang sejati.
Kalau di Yesaya 58 ayat 4, sesungguhnya kami berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi. Ya, kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi. Karena dia protes, kenapa kami berpuasa tapi engkau tidak mengindahkan kami, gitu. Tapi lalu ayat 6 mengatakan begini, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang lapar dan membawa ke rumah orang yang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang bertelanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap sesamamu yang lain. Jadi begitu. Jadi tujuan puasa, makna puasa, tujuan puasa itu bagaimana kita menghargai orang lain. Itu. Jadi puasa itu tujuannya ke sana. Nah, di dalam perjanjian baru, arti puasa itu diimplementasikan dalam kehidupan. Memperhatikan sesamanya yang masalah gitu. Jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan orang lain juga gitu. Nah, itu di dalam perjanjian baru diajarkan oleh Yesus. Nah, seperti juga dikatakan di Markus 2 ayat 8 begini. Ayat 18. Pada satu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Murid-murid Yesus ini. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Jadi di sini arti puasa itu sangat ditekankan dalam perjanjian lama pun dan perjanjian baru. Perjanjian lama menekankan bahwa lepaskan belenggu kelaliman. Jadi kelaliman kita itu harus dibuang. Itu makna puasa. Begitu. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus mengatakan kalau mempelai, artinya Yesus itu ada bersama mereka, mereka tidak berpuasa gitu. Karena apa? Karena kemampuan untuk bersikap mengasihi itu sama itu mereka bisa lakukan. Kecuali Yesus tidak ada sama mereka, begitu, tidak dalam tuntunan Tuhan, mereka akan lalim terhadap sesamanya. Jadi dalam Alkitab itu menjelaskan tentang inti puasa itu apa, maksud puasa itu apa. Kalau dalam perjanjian lama memang semua itu ritual begitu. Jadi ritual, tata cara ibadah itu ditetapkan karena mereka baru belajar mengenal Tuhan. Jadi perjanjian lama itu ritual itu dilakukan supaya orang Israel itu mengenal Tuhan yang benar. Tetapi dalam perjanjian baru, apa arti makna ajaran itu sendiri sudah harus diimplementasikan. Jadi bukan berupa ritual lagi, tapi implementasi dari kehidupan itu sendiri. Jadi hidup kita harus hidup yang melayani, hidup yang mengasihi sesama manusia. Begitu, itu arti makna puasa itu ke sana gitu. Nah, itu mungkin sementara dari saya seperti itu, Bang Yoma. Halo? Iya, Pak. Kok hilang suaranya? Enggak, ada kedengaran kok. Lanjut, Pak. Oke, maaf, saya tadi di mute sama admin. Jadi gini, Pak Martin, apa yang Bapak uraikan tentang puasa itu sangat baik. Jadi puasa itu memang melatih ketaatan dan juga melatih manusia itu bisa merasakan bagaimana orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang miskin, kemudian bisa secara hikmat orang yang berpuasa itu mampu merasakan perasaan itu. Nah, di Islam ketika ada anjuran puasa, maka anjuran itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan. Nah, kutiba alaikumusiyam. Jadi kewajiban ini diperuntukkan kepada mereka yang beriman. Jadi yang tidak beriman ya tidak diwajibkan. Hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi yang terpanggil untuk menunaikan ibadah puasa di Islam itu adalah tanda orang beriman. Makanya di dalam hadis qudsi puasa itu adalah ibadah rahasia. Hanya Allah dan juga hambanya yang tahu.
sama seperti yang diuraikan oleh kitab Bapak, kalau saya nggak salah dalam Matius 6, berpuasa itu yang tahu hanya Allah. Keabsahan daripada puasa seseorang, yang tahu itu hanya Allah. Karena itulah kemudian puasa itu melatih diri untuk kemudian taat kepada perintah. Taat kepada apa yang kemudian menjadi kewajiban hamba dari pencipta. Makanya yang tidak beriman mah nggak akan melakukan itu puasa. Kecuali orang-orang munafik. Mereka kelihatan berpuasa, tapi pada dasarnya apa yang dilakukan itu bukan berasas terhadap iman, tetapi karena ada unsur lain. Makanya diterangkan oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, apa yang diterangkan oleh Al-Quran, saudara kita Bapak Martin yang saya hormati itu sudah mengiyakan bahwa orang-orang terdahulu memang berpuasa. Berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tidak pernah melakukan penelitian terlebih dahulu itu sudah benar 1400 tahun silam menyatakan bahwa orang-orang sebelum Islam itu sudah melakukan kewajiban puasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, puasa di dalam ajaran agama Islam sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits yang kemudian diriwayatkan oleh Muslim dan juga Bukhari. Itu diterangkan bahwa Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Alhamdulillah, di dalam pengajaran Islam, baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu menerangkan bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa dengan iman, dengan keikhlasan, bukan karena ria, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat, maka kata baginda Rasulullah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari, dan juga Muslim. Artinya poin kedua daripada hikmah ketaatan itu hikmah puasa itu adalah bukti ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Sorry Pak. Jadi gitu. Jadi ketika ada orang berpuasa yang terpanggil kemudian poinnya adalah mereka yang beriman. Beriman di sini Pak, artinya mereka mengetahui bahwa ini adalah perintah. Yang memerintahkan adalah Tuhannya, Sang Penciptanya. Lalu kemudian beriman di sini adalah mengakui bahwa Tuhan yang menciptakannya menginginkan dirinya berpuasa. Jadi orang yang menyadari perintah itu, lalu kemudian melaksanakannya dengan ikhlas, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, dosa-dosanya yang telah lalu itu diampuni. Subhanallah. Nah, sehingga hikmah kedua dari puasa ini, itu menunjukkan bahwa umat Islam ketika melaksanakan puasa dengan ikhlas, ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan, dia terlahir kembali. Seperti fitrah, pertama kali umat Islam itu atau seorang Muslim itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Saya kira begitu Pak Martin, bahwa puasa di kami itu hikmah keduanya adalah ketika orang-orang itu melaksanakan dengan ikhlas, melaksanakan dengan berdasarkan pengetahuan, iman yang benar, bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya karena ingin ria, maka dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Artinya bahwa kami tidak butuh penebus berupa manusia atau Tuhan untuk menghapus dosa, tetapi cukup dengan berpuasa dengan ikhlas, maka dosa-dosa kami itu akan terhapuskan. Demikian sementara Pak Martin. Silakan. Baiklah, jadi dari dialog kita sampai sekarang ini ternyata jelas di sini perbedaan antara pemahaman orang Kristen dan orang Islam di situ. Orang Islam cenderung sama dengan orang Yahudi. Mereka melakukan ritual seperti sunat, puasa, ya, itu seperti halal itu. Nah, di dalam Kristen sudah tidak lagi seperti itu. Di dalam Kristen itu dia implementasikan langsung apa makna utamanya dibilang digenapi, itu artinya memenuhi apa yang dimaksud dengan itu. Seperti hukum Taurat, jangan buat ini, tapi di dalam perjanjian baru kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Mengasihi misalnya seperti itu. Nah, di sinilah Bang Juma ya kita berbeda. Nah, saya sudah tahu itu bahwa orang Islam memang cenderung sama dengan orang Yahudi, yaitu mereka melaksanakan ritual. Dikatakan bahwa kalau orang berpuasa itu dosa diampuni. Ritualnya, tetapi kalau dalam kekristenan itu harus diimplementasikan.
Kita berpuasa seperti apapun, kalau kita tidak melakukan dalam praktik kehidupan tiap hari, ya kita tetap salah. Karena tujuan daripada ritual-ritual itu mau memberi gambaran tentang bagaimana kita harus bersikap dalam hidup dengan sesama manusia. Seperti itu. Sehingga di sini dari penjelasan Bang Juma dengan saya di sini, kita jelas ada perbedaan di situ. Kalau orang Islam berpegang pada ritualnya yang dilakukan di tempat ibadah itu atau di dalam rangka ibadah, tetapi di Kristen itu sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya ke sana. Makanya kita berbeda di situ. Seperti sunat misalnya. Sunat kulit katan. Kalau di Abraham sunat kulit katan dipotong gitu. Tapi jadi dikatakan juga bahwa orang yang tidak disunat harus dilenyapkan gitu. Seperti tadi Bang Juma bilang, kalau orang yang berpuasa dosanya diampuni. Kalau di dalam di dalam perjanjian lama tuh orang yang tidak disunat dilenyapkan. Artinya orang yang tidak sunat dilenyapkan artinya apa? Orang yang tidak berubah sikapnya, karena sunat itu adalah membuang hal-hal yang lebih. Itu di dalam Yesaya, di dalam Yeremia 4 ayat 4, sunatlah kulit katan hatimu. Apa yang lebih dalam hati itu dibuang. Jadi prakteknya itu. Artinya yang lebih-lebih, misalnya amarah yang berlebihan yang sampai berbuat dosa itu dibuang. Hawa nafsu birahi yang berlebihan itu dibuang. Itu maksudnya. Sehingga itu harus dipraktekkan di dalam kehidupan ini, baru kita dianggap benar. Karena kepada Abraham dikatakan orang yang tidak sunat itu dilenyapkan. Gitu loh. Tapi bukan karena sunat-sunat yang ritual itu, bukan. Tetapi dalam kehidupan orang harus hidup dalam hidup sunat. Sunat itu berarti dia kulit, buang semua yang lebih-lebih dari dalam hatinya. Karena di dalam hatinya itu ada dua hal. Pertama ada hawa nafsu amarah, ada hawa nafsu birahi. Dan semua itu ada yang berlebihan dan harus dikendalikan. Nah ini yang diajarkan di dalam perjanjian baru itu. Buanglah itu. Nah bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya manusia tidak sanggup membuangnya. Itu. Manusia itu tidak bisa membuang yang lebih-lebih dari kecenderungan hatinya itu. Hawa nafsu amarah, hawa nafsu birahi, itu tidak ada manusia yang bisa mengatasi itu, tidak bisa. Itu yang mau dikatakan di pengenapan itu oleh Yesus. Makanya Yesus menggenapi di salib supaya kita dibenarkan dulu dan dikasih satu kehidupan yang baru, yang betul-betul satu ajaran yang baru, yaitu mengasihi, bukan lagi mengikuti. Jadi bukan melakukan ritual-ritual tata cara ibadah dengan aturan-aturan itu, bukan lagi, tapi langsung mempraktikkan apa yang menjadi tujuan utama dari ritual-ritual itu, seperti sunat. Yang inti itu adalah sunat dan puasa, karena itu berbicara tentang perilaku kita. Jadi inti ajaran Tuhan itu adalah perilaku. Makanya di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 ayat 12 dikatakan bahwa apa yang engkau inginkan orang melakukan kepadamu, lakukanlah itu. Itu standar, itu adalah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang engkau inginkan orang melakukan kepadamu, lakukanlah itu kepada mereka. Artinya bahwa kita harus melakukan semua yang baik kalau kita mau diperlakukan baik. Kita yang harus mendahului, orang Kristen harus mendahului, tidak boleh nuntut orang lain mendahului. Kita yang harus mendahului. Nah itulah arti makna daripada sunat dan puasa. Bahwa kita harus melayani orang. Itu. Sehingga di sini jelas tadi apa yang dijelaskan Bang Juma tadi itu menurut versi Islam sesuai dengan seperti yang diajarkan orang Yahudi. Sama itu. Nah lalu datang Yesus, dia menggenapi. Menggenapi itu artinya memenuhi apa yang menjadi tujuan utama, makna utama daripada syariat itu. Makanya hukum Taurat dan kitab para nabi itu digenapi oleh Yesus. Yaitu melakukan, mengimplementasikan dalam kehidupan setiap hari itu dipraktikkan. Seperti sunat itu dipraktikkan. Buang kulit katanmu yang lebih-lebih di hatimu. Berpuasa juga begitu. Supaya bukan berpuasa itu yang aku kehendaki, tapi lepaskan belenggu kehariman. Tidak boleh berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Tapi justru kamu kasih makan yang lapar, kasih pakaian yang telanjang. Perhatikan mereka yang menderita. Itu inti daripada kehidupan Kristen. Jadi kalau orang Islam bicara sunat dan puasa bagi kita, ya kita sudah belajar untuk melakukan. Bukan hanya ritualnya saja. Makanya penembusan dosa penting untuk orang bisa melakukan itu. Tanpa penembusan dosa, orang tidak akan bisa lakukan. Karena setelah ditebus dosanya, dia dikaruniakan iman. Iman itu bergantung kepada kemurahan Tuhan. Lalu dia dikaruniakan Roh Kudus untuk bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan daripada sunat dan puasa itu sendiri. Begitu di dalam kekristenan. Sehingga kita implementasikan, bukan ritual yang kita lakukan lagi. Karena ritual itu sudah dilakukan dalam perjanjian lama oleh orang-orang Yahudi.
Nah, di dalam kekristenan itu implementasi daripada tujuan utama sunat dan puasa dan ritual yang lain itu seperti misalnya orang harus wudu itu kita sudah diwudu oleh Tuhan Yesus dengan darahnya, malah bukan dengan air tapi dengan darah. Lalu kita sujud itu berarti kita taat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang diajarkan Tuhan itu apa? Kamu harus mengasihi sesama manusia. Itu. Jadi begitu Bang Juma, kalau kita berbeda dalam pelaksanaan tujuan maksud Tuhan, ajaran Tuhan ini. Makanya saya ulangi lagi bahwa intinya adalah orang Islam itu melakukan ritual, orang Kristen itu melakukan implementasinya dalam kehidupan setiap hari. Sehingga sebenarnya kita tidak berbeda. Hanya saja orang Islam melakukan ritual seperti orang Yahudi, dengan orang Kristen itu implementasikan dalam kehidupannya setiap hari. Begitu Bang Juma. Baik, makasih Pak Martin. Jadi sebenarnya di sini semakin jelas bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh umat Islam itu sebagai perwujudan iman terhadap Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan, maka kemudian umat Islam melaksanakan. Nah, apa daripada definisi sunat sebenarnya? Definisi sunat itu adalah bagaimana kemudian sosok hamba ini mau taat terhadap perintah. Jadi kalau orang yang tidak menyunatkan fisiknya, satu, secara fisik dia tidak melaksanakan perintah sunat qulub. Lalu kemudian, siapa mereka yang tidak bersunat hati atau sunat rohani? Mereka yang lagi-lagi tegar tengkuk terhadap perintah Tuhan. Berarti kalau saya memahami, bukanlah orang yang kemudian menyederhanakan perintah Tuhan dengan penggenapan dianggap sebagai sebuah hal yang sudah benar menurut pandangan saya pribadi loh Pak Martin. Yeah. Tetapi yang dikatakan sunat adalah orang yang meninggalkan kesombongan di hadapan Tuhan dengan tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu perintah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau saya boleh meminjam data yang ada di dalam kitabnya Bani Israel, Yehezkiel 18:9, itu perintahnya jelas. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itu adalah orang benar. Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Artinya bahwa ketika orang itu dikatakan bersunat hati, berarti dia melumpuhkan keinginan-keinginan hatinya untuk kemudian tunduk kepada ketetapan Tuhan. Jadi ketika Tuhan memerintahkan sunat, sunat. Tuhan memerintahkan puasa, puasa. Tidak ada kemudian ajaran menghilangkan aturan Tuhan demi untuk melanggengkan sebuah keyakinan bahwa semua itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah kasih. Yehezkiel 20:19 seirama dengan Al-Quran. Aku Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapanku. Dan lakukanlah peraturanku dengan setia. Ini perintah. Ini perjanjian lama loh Pak. Lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus juga diterangkan. Di dalam Matius 20, ya, kalau nggak salah, Matius 20 nomor 17 Pak. Itu diterangkan bahwa hidup itu adalah mentaati perintah Tuhan. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah yang kemudian menyebabkan manusia itu bisa masuk ke dalam hidup. Ya, semoga saya tidak keliru mengatakan itu. Di dalam Matius 20, di situ diterangkan bahwa ketetapan-ketetapan Tuhanlah yang menyebabkan manusia itu memperoleh kehidupan. Karena kalau tidak mentaati kepada perintah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka manusia itu tidak akan memperoleh hidup. Itu yang saya pahami, bahwa ketika manusia itu mengatakan dirinya tunduk, patuh kepada perintah Tuhan, maka yang harus dipatuhi di sini adalah apa yang menjadi ketentuan. Apa yang menjadi kemudian perintah. Ya. Di dalam pengajaran Matius 19 nomor 17. Yesus sendiri yang mengatakan itu, Pak. Jadi ketika Bapak sudah mengakui bahwa umat Islam sama dengan orang Yahudi melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam kitabnya mereka, maka ritual yang kemudian dilakukan oleh Islam dan Yahudi adalah perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Jawab Yesus,
apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Artinya kalau turuti segala perintah Allah, maka ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel sampai hari ini harus dijalankan. Bukan diganti. Nah, makanya di dalam ajaran agama Islam dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa tanda orang beriman itu adalah melaksanakan perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang terdahulu ketika mereka taat kepada perintah Allah, mereka melaksanakan puasa. Nah, contoh ini kemudian kembali diperintahkan oleh Allah kepada junjungan kami baginda Rasul Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Puasalah. Karena puasa itu adalah cerminan orang yang menyunatkan hatinya untuk tetap taat, tunduk kepada perintah Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi puasa itu nggak bisa hilang. Ritual-ritual perintah yang diperintahkan oleh Tuhan, itu harus secara kekal dilaksanakan oleh umatnya kepada siapa perintah itu datang. Nah, kalau misalnya sahabat Kristen hari ini tidak melakukan puasa, tidak lagi wajib untuk bersunat, itu saya hargai. Karena memang para nabi diutus kepada Bani Israel dan juga hanya kepada Bani Ismail, di mana pada Bani Ismail barulah perintah itu diperintahkan kepada seluruh umat manusia. Saya kira begitu, Pak Martin. Itu dari saya loh, Pak. Ya. Silakan. Ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke Yesaya 58 ini, Perjanjian Lama. Judulnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Jadi kesalehan yang palsu dan sejati tentang puasa ini. Saya langsung ayat 3 saja. Mengapa kami berpuasa dan engkau Tuhan tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Itu. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kendaki? Itu. Jadi, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jadi di sini puasa yang dimaksud di sini bukan mengganti-ganti, Bang Juma, tetapi menggenapi. Menggenapi itu memenuhi apa yang menjadi tujuannya. Kalau berpuasa seperti yang dilakukan, tidak makan ini atau sunat, potong kulit katan, itu baru ritualnya saja. Memang itu diperintahkan perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu memang menekankan ritual. Karena mereka baru dalam tahap mengenal Tuhan, mengenal Allahnya sendiri. Makanya ritual itu dilakukan. Tapi ritual ini sendiri punya makna. Dan ini penjelasan dari perjanjian lama. Mereka protes. Kenapa kami sudah berpuasa, Tuhan tidak memperhatikan kami juga. Tapi dia bilang, ya karena kamu tidak melakukan yang tujuan puasa. Makanya dikatakan di ayat 6, bukan puasa yang kukendaki, bukan puasa seperti itu. Tapi kamu melepaskan belenggu kekaliman, kesewenang-wenangan itu. Dan memberikan makan orang lapar, orang yang telanjang, bersih pakaian. Jadi mempraktekkan itu perjanjian lama loh, bukan perjanjian baru loh. Jadi di situ, jadi dalam perjanjian lama itu ada penjelasannya. Cuma orang Israel masih ditekankan ritual, sehingga mereka terpaku di sana. Makanya apa sebabnya orang Israel terkenal sekali dikatakan mereka orang degil keras kepala. Sebenarnya mau dijelaskan tentang itu, bahwa mereka itu hanya ritual, tapi mereka dalam hidupnya mereka tidak lakukan. Itu yang dimaksud. Mereka ini umat Tuhan loh. Mereka ini bukan berarti kalau orang Israel degil keras kepala, lalu orang lain, bangsa lain lebih baik. Ya tidak. Cuma itu maksudnya. Lalu yang dimaksud dalam perjanjian baru, kalau memang mempelai itu bersama saya dan kamu, berarti Tuhan masih bersama-sama, dia tidak perlu puasa. Tapi kamu akan praktikkan kehidupan seperti orang yang berpuasa dan sunat. Itu. Jadi mempraktikkan apa yang menjadi tujuan ajaran Tuhan itu sendiri. Lalu melayani sesama manusia, mengasihi sesama manusia. Jadi tidak boleh ada masalah dengan sesamanya manusia. Kalaupun ada masalah, kita ngalah. Jadi seperti yang Yesus lakukan di dalam penyalipan. Dia tidak melawan, dia mengalah saja. Gitu loh. Bahkan dia diadili secara tidak adil gitu. Karena hanya dikatakan menista agama. Karena dia mengaku sebagai Mesias, anak Allah. Orang Yahudi tidak senang karena itu menista Tuhannya. Gitu. Lalu dia disalib hanya karena itu. Salib mati loh, hukuman mati. Tapi apa dia lawan? Tidak.
Bahkan Yesus katakan, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bahwa mereka tidak sadar bahwa mereka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Dan itu terjadi. Orang Yahudi diusir dari Israel selama 2000 tahun. Sampai sekarang ini belum semua pulang gitu. 6 juta dibantai Hitler. Itu karena mereka tidak melakukan tujuan makna puasa dan sunat itu. Mereka lakukan ritualnya. Kalau ibadah ritual orang Israel terkenal sampai hari ini. Seperti yang masih mereka lakukan di tembok ratapan itu seperti itu. Tetapi dalam implementasinya, dalam hubungan dengan sesama manusia, mereka musuh-musuhan. Nah itu yang digenapi oleh Yesus. Tujuan Tuhan mengajarkan manusia ini supaya manusia itu punya hubungan yang baik dengan sesama. Itu yang ditekankan oleh Yesus dengan ajaran kasihnya. Itu menggenapi seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sebenarnya. Jadi seperti dikatakan di Matius 7 ayat 12 itu, apa yang kamu inginkan orang melakukan kepadamu, lakukanlah itu. Bahkan orang Kristen disuruh melakukan duluan. Kalau ingin dihormati, kamu harus hormati mereka. Jangan kamu tuntut orang lain hormati kamu tidak hormatin orang. Jadi ini tekanan-tekanan kepada kehidupan yang sudah digenapi itu mengenai sunat dan puasa. Sunat puasa itu memang inti, itu betul, inti sekali. Tetapi bukan ritualnya saja, tapi implementasinya. Makanya orang Kristen tidak disunat karena dia sudah menggenapi di dalam praktek kehidupannya. Lalu puasa juga begitu, lepaskan belenggu kaliman. Perhatikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Perhatikan itu. Kalau ada orang yang minta tolong sama kamu, tak layani. Jangan lihat dia siapa-siapa, tapi tolong dia. Itu yang diajarkan supaya manusia menerapkan kehidupan yang mengasihi terhadap sesamanya. Bahkan yang musuh sekalipun diampuni gitu loh. Ya memang itu masih ada orang belum bisa ya, tapi itulah prosesnya, proses tahapan iman itu. Tapi ajaran Tuhan itu tidak bisa dirubah. Mengasihi itu mutlak harus. Kalau tidak akan dihukum Tuhan. Akan dihajar oleh Tuhan sebagai anak-anak. Seperti anak-anaknya yang nakal gitu. Nah itu Bang Juma. Jadi saya bedakan di sini antara ritual dengan apa yang maksud seperti tadi kesalahan palsu dan yang sejati. Yang sejati itu adalah yang implementasikan, lakukan dalam kehidupan. Karena itu menjadi tujuan utama Tuhan. Ajaran kasih dalam Kristen itu menjawab puasa dan sunat itu. Itu Bang Juma. Baik Pak Martin, terima kasih atas paparan Bapak. Ya, jadi gini, kalau di dalam pemahaman konsep Islam dan Yahudi, ya, kenapa saya katakan Yahudi? Karena juga diterangkan di dalam Imamat 16 nomor 29 sampai selanjutnya bahwa puasa bagi mereka itu adalah hukumnya wajib. Lalu kemudian diterangkan di Yesaya 58, Allah menerima puasa dari orang-orang yang taat kepadanya dan yang sungguh-sungguh bertaubat dari semua dosanya. Itu poin. Artinya bahwa ketika umat Islam menyadari ada perintah ini di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poinnya kemudian adalah untuk menjadi seorang yang bertakwa, untuk menjadi seorang yang beriman, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, itu salah satu indikasinya adalah berpuasa. Kalau berpuasa saja tidak dilaksanakan, maka bagaimana mungkin kemudian orang itu bisa disebut sebagai orang yang beriman? Sementara perintah Tuhannya saja tidak dilaksanakan. Jadi puasa itu wajib. Itu dilaksanakan dulu. Puasa ini harus dilaksanakan dulu. Lalu kemudian diisi puasa itu dengan ketaatan terhadap perintah Tuhan. Puasa ini kemudian diisi dengan keikhlasan, ketaatan, dan jauh dari perbuatan maksiat. Itulah puasa. Tapi kalau puasa saja tidak dilaksanakan, kemudian mengatakan dirinya kasih kepada Allah, saya rasa menurut pemahaman saya, bagaimana mau dikatakan kasih, sementara perintah Tuhannya saja tidak dilaksanakan. Ini hukumnya wajib. Bagi orang-orang Yahudi, hukumnya wajib. Yesus mempraktekkan puasa. Para nabi mempraktekkan puasa. Lalu kemudian ketika ada poin yang muncul belakangan, mengatakan tidak berlaku, karena ketaatan itu adalah ajaran kasih, ya ini sumbernya yang harus diteliti lebih jauh. Karena yang saya katakan tadi, Pak, saya mohon maaf, saya harus mengulang lagi nih data di dalam kitabnya Bani Israel.
Misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Jadi yang dikatakan kasih itu adalah melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, segala peraturannya, dan segala perintahnya. Nah sekarang mana perintahnya meninggalkan puasa? Mana perintahnya meninggalkan sunat qulub? Tidak ada, Pak. Sementara Tuhan sendiri mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, maka muncul kemudian pertanyaan, siapa yang membatalkan semua ketetapan, peraturan, dan perintah-perintah Tuhan ini? Dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan sunat. Siapa? Adakah Yesus mengatakan ini semua sudah tidak berlaku? Yang berlaku sekarang adalah kasih dalam perspektif iman Kristen. Atau Yesus justru mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit bumi ini lenyap. Ini poin, Pak. Makanya dalam ajaran agama Islam itu, orang beriman itu adalah mereka yang taat menjalankan perintah Tuhan. Mereka yang dengan konsisten melaksanakan aturan mainnya Tuhan. Bukan karena susah perintah itu, maka ditinggalkan kemudian. Bukan karena berat perintah itu, maka diganti kemudian. Tetapi orang beriman itu seberat apapun perintah Tuhan, dilaksanakan, Pak. Itu orang beriman. Karena percaya, maka apapun yang diperintahkan atas kepercayaannya dia, maka dia lakukan. Atas kecintaannya dia, maka ia lakukan. Sama seperti ketika saya diperintah oleh bini saya, Pak. Saya harus nyebrang ke Jawa ya dengan cara mendayung sendiri. Dengan menggunakan batang pisang dan seterusnya. Tidak boleh menggunakan pesawat. Karena kecintaan saya untuk membuktikan itu saya lakukan. Kalau saya mati di dalam perjalanan, berarti saya mati di dalam cinta saya kepada bini saya. Begitulah Allah menguji hambanya dengan cara seperti itu. Ketika Allah memerintahkan perintah puasa, perintah bersunat, hamba yang taat kepada perintah, seberat apapun itu, apalagi cuma sikit yang dipotong, pasti dia lakukan. Lalu kemudian, ketika dikatakan orang-orang beriman ini berpuasa, itu adalah cerminan ketaatan kepada Allah. Cerminan bahwa manusia yang kemudian didatangkan perintah kepadanya, itu diantaranya ada yang membangkang, diantaranya ada yang taat. Makanya setiap nabi mengajarkan bahwa manusia akan dibalas atas perbuatannya masing-masing. Kenapa harus perbuatan? Karena ada koridor, ada perintah, ada ketetapan, ada perintah yang harus dilakukan. Makanya jelas dikatakan bahwa harus setia, jangan menyimpang. Ulangan 17 nomor 11, menurut petunjuk yang diberikan kepadamu dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat demikian. Jangan engkau menyimpang ke kanan, jangan engkau menyimpang ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Apa yang diberitahukan ini? Ini adalah perintah Tuhan. Ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganti. Makanya Tuhan mengatakan, ya, kamu harus melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan, dengan senantiasa berpegang pada segala perintah ketetapannya, peraturan-peraturannya, dan hukum-hukumnya. Jadi kalau cinta kepada Allah, apapun yang diperintahkan, diupayakan dilakonin. Kalau nggak bisa maksimal hari ini, diusahakan besok. Nggak bisa besok, diusahakan lusa. Yang penting ada usaha untuk mencapai ketaatan. Taat ini adalah tunduk kepada perintah. Tidaklah dikatakan saya cinta kepada bini ketika diperintahkan ke Jawa dengan menggunakan perahu ala kadarnya mendayung sendiri, kemudian saya mencari alasan. Apa yang diperintahkan oleh Allah, oleh bini saya ke Jawa, saya harus ke Jawa membeli blangkon dengan coraknya seperti ini untuk menjadi hadiah buat dia. Cinta saya harus berusaha sampai ke sana. Bukan berarti karena kecintaan saya mau plesetkan perintah itu. Udah sayang, aku udah beli topi, ada blangkon, saya beli di Masjid Raya, ini blangkonnya. Itu bukan bukti
kecintaan. Bukti kecintaan, ketaatan ada betul-betul melaksanakan meskipun di Makassar ini banyak belangkon. Tapi karena cinta kepada istri, saya harus ke Jawa membelikan belangkon kepada dia sebagai bukti bahwa cinta saya itu tidak main-main. Begitulah Allah ketika diserukan kepada kita untuk berpuasa, puasa dulu. Laksanakan dulu. Kalau sudah tidak dilaksanakan, berarti kita bukan orang beriman. Kalau kita laksanakan tetapi kita ria, berarti kita orang munafik. Yang dituntut oleh Allah kemudian adalah agar engkau bertakwa. Perintahnya demikian, agar engkau bertakwa. Artinya tidak ada ria, tidak ada pamer, tidak ada karena sombong, angku, mau dibilang orang beriman. Tidak, tapi semata-mata puasa dilaksanakan karena ibadah puasa adalah ibadah rahasia. Hanya Allah dan hambanya yang tahu keikhlasan pelaksanaan puasa dari hambanya. Saya kira begitu, Pak Martin. Ini perspektif saya, Pak. Pandangan saya pribadi, bukan berarti Bapak harus mengikuti atau apapun itu. Silakan dengan penjabaran iman Bapak, saya hargai. Silakan. Ya, jadi jelas di sini udah jelas sekali. Memang Islam seperti orang Yahudi juga melakukan ritual ibadah itu. Nah, Kristen implementasinya sebenarnya itu. Makanya di dalam hukum kasih yang di Markus 12 ayat 29, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu kasih kepada Tuhan. Jadi seluruhnya untuk Tuhan. Tetapi juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih kepada sesama ini yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan apa tidak. Itu bukti. Bagi orang Kristen ukurannya di sana. Orang bilang dia mengasihi Tuhan seperti apapun, tapi kalau dia tidak membuktikan dalam hubungan dengan sama manusia, itu dianggap bohong. Itu. Jadi makanya ada dua hal di sini. Kasih kepada Tuhan dan membuktikan di dalam hubungan dengan sama manusia. Jadi mengasihi sesama manusia itu sebagai wujud nyata bahwa kita ada mengasihi Tuhan. Karena tanpa mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengasihi sesama manusia. Itu. Nah, itu dibuktikan apa? Oleh orang Yahudi sendiri. Mereka lakukan sunat, mereka lakukan puasa, tapi jahat mereka terhadap sesama. Nah, itu masalah yang di situ. Jadi mereka mengasihi Tuhan betul, tapi mereka tidak mengasihi sesama. Itu Bang Jum. Jadi seperti itu. Itu yang ritual. Kalau yang ritual itu dia pikir dia sudah lakukan ritual, ya sudah. Itu sudah selesai. Gitu. Seperti juga yang di dalam ini Matius 23. Ini saya tambahkan sedikit di Matius 23. Ini tentang orang-orang Farisi. Tentang orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga jangan diabaikan. Gitu. Jadi ritual orang Yahudi seperti orang Farisi ahli Taurat, mereka melakukan itu. Perpuluhan mereka kasih, tapi hal-hal yang remeh-remeh itu mereka lakukan. Tetapi mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Itu jelas Yesus kecam tuh orang-orang Yahudi yang melakukan hanya ritual saja. Padahal yang mau dilihat oleh Tuhan, apakah kamu ada hubungan baik dengan sesama atau tidak? Itu yang menjadi ukuran di dalam kekristenan itu, bukan ritualnya. Makanya ritual itu di perjanjian lama saja. Makanya perjanjian lama kita tetap pakai sebagai satu dasar gitu. Landasannya, itu latar belakangnya. Tetapi di dalam praktiknya kita pakai perjanjian baru, yaitu mengimplementasikan, mewujud nyatakan dalam kehidupan. Karena yang diajarkan itu untuk dilakukan. Tadi Bang Juma juga sebut-sebut. Saya harus melakukan. Jadi perbuatan harus berbuat begitu. Nah, kita berbuat bukan ritual saja. Tapi implementasi karena kasih terhadap manusia itu harus nyata. Kalau kasih kepada Tuhan sudah kita lakukan ritual, oke lah. Tapi mana kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri? Ini masalah yang nggak gampang. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, begitupun kita mengasihi sesama manusia. Itulah seluruh isi hukum Taurat, termasuk sunat puasa dan kitab para nabi. Itu jelas-jelas itu di Matius 7 ayat 12 itu. Apa yang kau inginkan orang melakukan, lakukanlah itu. Karena itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Kristen sudah jelas itu. Kita harus melakukan dalam kehidupan kita terhadap sesama kita.
Itu tidak bisa dikompromikan. Itulah perwujudan dari perbuatan taat kepada Tuhan. Makanya ada hukum kasih dua, kasih kepada Tuhan dan bukti nyata dari kehidupan kita terhadap sesama manusia. Makanya di dalam Yesaya 58 tentang puasa itu seperti itu. Bukan berpuasa seperti yang aku kehendaki, tapi lepaskanlah berbulu kelaliman itu. Beri makan pada orang lapar. Perhatikan orang yang susah. Itu, jadi intinya itu di situ. Perjanjian lama sendiri sudah bilang kok. Sudah bilang. Nah disitulah, di sini kita berbeda pemahaman, nggak apa-apa lah. Karena orang Islam berpegang pada perjanjian lama, yaitu praktik ritual di dalam seperti yang dipraktikkan orang Yahudi, sedangkan orang Kristen itu sudah menggenapi, yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang dipraktikkan dalam hubungan dengan sesama manusia. Nah di situ Bang Juma memang bedanya. Jadi ya kita saling terima saja. Kalau orang Kristen lebih tekankan hubungan dengan manusia, orang Islam lebih ditekankan tentang mengasihi Tuhannya dengan menaati aturan-aturan ritual itu. Itu makanya dalam Islam ritualnya ya kepada Tuhan itu luar biasa, misalnya setiap hari yang dilakukan di masjid atau di sembahyang itu kan ya, tata cara itu semua kalau menurut orang Kristen itu bergambaran seperti kita wudhu, itu Yesus yang sudah wudhuin kita, sujud berarti kita akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya itu semua itu tata cara yang merupakan ritual, artinya gambaran daripada apa yang dimaksud sebenarnya, yaitu menyembah kepada Tuhan itu dengan melakukan. Jadi tidak hanya menyembah kepada Tuhan saja, tapi melakukan. Arti penyembahan kepada Tuhan itu apa? Begitu. Karena yang lebih penting itu buktinya artinya kepada sesama manusia. Makanya hukum Kristen itu ada dua yang diterapkan oleh Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri. Dua ini hukum tidak bisa dipisahkan. Harus itu. Tidak bisa, kita yang penting itu menyembah kepada Tuhan saja gitu. Tidak bisa. Itu nggak bisa dalam Kristen, nggak bisa. Kita menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh akan kelihatan dari hubungan kita dengan sesama. Kalau hubungan kita dengan sesama tidak beres, berarti hubungan dengan Tuhan juga tidak beres. Berarti salah. Nah itulah di sini kita berbeda di situ Bang Juma. Orang Islam dengan orang Yahudi berpegang pada ritual. Orang Kristen adalah penggenapan. Yaitu apa yang dimaksud dari ritual itu diwujud nyatakan dalam kehidupan setiap hari. Nah di situ saya kira perbedaannya Bang Juma. Jadi kita saling terima sajalah. Kalian lakukan ritual ya silahkan, kita lakukan implementasinya ya sudah, itu bagian orang Kristen. Sehingga kalau kita lihat misalnya ibadah di gereja, itu kan sering dibicarakan juga, orang Kristen pakai sepatu nyetai masuk gereja, joget-joget di sana, kan begitu. Tapi memang itu seperti itu, kita sudah tidak lagi seperti orang Yahudi yang ritual dengan tata cara, aturan-aturan itu tidak. Karena ke gereja itu kita ingin dengarkan apa yang dikatakan. Pertama kita tunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita senang dengan Tuhan dengan puji-pujian itu. Lalu kita mendengarkan firman, setelah keluar dari gereja kita praktekkan apa yang diajarkan oleh pendeta di gereja. Jadi prakteknya ini yang lebih penting. Jadi setelah kita mendengarkan diajar ajaran Tuhan melalui firman-Nya di gereja, kita lakukan. Jadi bukan tata cara seperti orang Yahudi itu yang kita lakukan ibadah itu tidak lagi. Tetapi intinya adalah dengar firman dan firman itu dilakukan. Dipraktekkan dalam kehidupan. Nah, itu intinya sehingga hidup ini terpenuhi maksud Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan seperti apa kalau kita musuh-musuhan sama orang, ya itu rasanya bukan maksud Tuhan di sana. Karena ajaran Tuhan maksudnya itu supaya hubungan baik di antara sama manusia. Karena yang pertama, dosa yang pertama adalah putus hubungan dengan Tuhan seperti yang dilakukan Adam dan Hawa itu. Itu putus hubungan dengan Tuhan sehingga mereka menjalankan hidup berdasarkan nalarnya sendiri. Besar pikiran sendiri, dan akhirnya apa? Mereka bermusuhan. Manusia dia satu dengan yang lain. Seperti misalnya contohnya kelanjutan dari Adam adalah anak-anaknya. Kain membunuh Habil, itu bukti daripada dosa waris. Bapaknya yang berdosa, anaknya lalu melakukan itu sampai keturunan sampai sekarang ini. Ukraina dengan Rusia perang-perangan sampai sekarang. Selama ini perang-perang melulu itu. Itu semua adalah dosa waris itu yang dilakukan karena mereka tidak mempraktikkan ajaran yang dimaksud oleh Tuhan. Implementasi daripada menyembah Tuhan itu, mereka pertama Tuhan sudah mereka abaikan, lalu mereka sekarang menjalani menurut akal pikirannya. Akal pikiran menggiring mereka kepada perbuatan jahat yang seperti terjadi sekarang. Tapi kalau orang dengan iman kepada Tuhan Yesus, lalu dia mendapat Roh Kudus, dia akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Dia akan sadar bahwa semua perbuatan yang tidak benar terhadap sesama itu adalah dosa
yang tidak boleh dilakukan. Jadi orang Kristen dalam proses pertumbuhan memang masih salah juga ya. Tetapi itu tidak bisa dirubah bahwa ibadahnya kita seperti apapun, kita harus menjalin hubungan yang baik terhadap sesamanya. Itu intinya. Ya, begitu Bang Juma. Terima kasih Pak Martin atas paparannya. Yang kami pahami sebagai seorang Muslim, bahwa ketika Allah menciptakan manusia, itu terdiri antara jasad dan roh. Maka yang akan kembali kepada Allah, itu adalah jasad dan roh. Maka jasad memiliki fungsi, dan juga roh memiliki fungsi, di mana fungsi kedua-duanya adalah ketaatan. Jasad taat, roh tidak taat, jatuhnya kepada kemunafikan. Makanya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ketika umat Islam itu diperintah oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak ada lain diciptakannya manusia itu adalah untuk taat tunduk kepada perintah Allah. Lalu berjalannya waktu, di dalam konsep manusia di dalam Islam itu terbagi menjadi 4, Pak. Yang pertama, orang yang kemudian taat kepada perintah Allah dan tidak melakukan kesalahan apapun terhadap hubungannya kepada seluruh umat manusia. Itulah Islam yang benar, dikatakan oleh Al-Quran, inilah golongan orang yang beruntung. Fa'amma man tabah wa amana wa amila salihah fa'asa ayyakuna minal muflihin. Orang-orang ini adalah orang yang beruntung. Taat kepada perintah Allah, lalu kemudian menjaga hubungannya kepada sesama manusia. Inilah orang yang beruntung. Kaidah, konsep jelas. Poinnya pertama, dalam pengajaran Islam. Kemudian manusia golongan kedua adalah orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan juga buruk perlakuannya terhadap manusia. Orang ini dalam Al-Quran disebut orang yang merugi. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, lalu kemudian manusia golongan yang ketiga adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tetapi baik pekertinya terhadap sesama manusia. Kasih mereka itu kepada sesamanya manusia, tapi tidak taat kepada perintah. Inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang tertipu. Orang yang menipu dirinya dan menipu Allah. Seakan-akan apa yang dilakukan dengan berbuat baik kepada sesama manusia, itu dihitung sebagai ketaatan kepada Allah. Padahal yang benar adalah harus lebih diutamakan Sang Pencipta. Makanya konsep Islam, hablum minallah, barulah kemudian menyusul hablum minan nas. Hubungan kasih kepada Allah, lalu kemudian hubungan kasih kepada seluruh umat manusia. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Manusia seperti ini adalah manusia yang berada pada posisi beruntung. Manusia yang keempat, menurut Al-Quran, orang yang taat kepada Allah, ya, tapi kemudian banyak bermaksiat, banyak juga melakukan kesalahan kepada sesama manusia. Orang inilah yang disebut manusia dalam golongan yang bangkrut secara hakiki. Itu diterangkan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Hujarat. Ya. Surah Al-Hujarat ayat 11 dan juga ayat 12. Itu poinnya di situ. Bahwa orang yang taat kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan baik, tetapi mulutnya, perbuatannya, tingkah lakunya suka menyakiti orang lain, maka orang ini adalah orang yang bangkrut. Jadi 4 golongan di dalam ajaran agama Islam, Pak. Yang pertama, orang yang beruntung, ada orang yang taat kepada Allah dan juga berbuat baik terhadap sesamanya manusia. Golongan kedua adalah orang yang merugi. Orang yang tidak taat kepada Allah dan juga tidak pula berbuat baik terhadap sesama manusia. Merugi dia. Yang ketiga adalah orang yang tidak taat kepada Allah, tetapi dia berbuat kasih kepada sesama manusia. Ini adalah orang yang tertipu. Meninggalkan perintah Allah, menuju kepada perintah manusia. Dan golongan yang keempat adalah orang yang
taat kepada Tuhan, tapi banyak menyakiti, banyak melakukan kesalahan-kesalahan terhadap sesamanya manusia. Orang ini adalah orang yang bangkrut. Nah, terkait dengan puasa. Puasa yang diperintahkan bagi umat Islam dan orang-orang terdahulu itu hukumnya wajib. Ketika orang ini melaksanakan perintah Allah berupa puasa, perintah Allah berupa sunat, kemudian dia menjalankan hubungannya berkasih sayang terhadap sesama manusia, tidak terlepas daripada agama, suku, bangsa, dan seterusnya, maka di dalam Al-Quran diterangkan, dialah manusia yang paling beruntung di antara seluruh manusia. Al-Quran menerangkan seperti itu. Ya. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan di awal, tadi Bapak mengatakan bahwa kami tidak lagi taat kepada perintah itu, tapi kami melaksanakan kemudian implementasikan langsung dalam kehidupan kami. Itu mohon maaf kalau saya harus katakan jatuh kepada kategori golongan manusia yang ketiga. Yaitu tidak taat kepada perintah Tuhan, tetapi berbuat baik atau berkasih sayang terhadap sesamanya manusia. Ini jatuh kepada tipe orang yang tertipu di dalam Al-Quran. Nah, mari kita lihat, apa sih kasih itu, Pak? Menurut ajaran Yesus. Mohon maaf, saya harus mengutip ini. Supaya saya pribadi lebih mengukuhkan iman saya. Di dalam Yohanes 14 itu, banyak dalil di dalamnya yang mengatakan, kasih kepadaku adalah menuruti segala perintahku. Itu menurut pernyataan Yesus. Dan saya lebih percaya Yesus ketimbang orang yang muncul kemudian mengajarkan untuk membatalkan ajaran Tuhan atau ajaran Torah. Di data nomor 21 di Yohanes 14, Yesus mengatakan begini. Barang siapa memegang perintahku, barang siapa yang memegang perintahku, dan melakukannya. Barang siapa yang memegang perintahku, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan menyatakan diriku kepadanya. Saya ulang, ternyata menurut Yesus, kasih kepada Bapa, kasih kepada Yesus adalah taat kepada perintah-perintah Bapa. Taat kepada perintah-perintah Yesus. Perintah Bapa, apa yang tertuang di dalam hukum Torah bagi Bani Israel, perintah Yesus adalah saling kasih mengasihi satu sama lain. Jadi kalau cuma kasih dan meninggalkan ajaran kasih kepada Bapa, yaitu taat kepada perintah-perintah Bapa, maka saya katakan itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Di data nomor 23-nya Yesus mengatakan, jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Dan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yang menjadi pertanyaan saya, selama saya terjun di dunia apologet, debat lintas agama, saya selalu mencari perintah Yesus untuk tidak bersunat. Perintah Yesus untuk tidak taat kepada perintah Torah. Perintah Yesus untuk tidak berpuasa. Ini yang selalu saya cari. Tapi saya belum pernah menemukan itu, Pak. Tapi kalau perintah Paulus untuk meninggalkan Torah, kemudian kasih mengasihi, saya temukan itu. Sayangnya saya tidak menemukan perintah Yesus untuk tidak lagi taat kepada perintah Tuhan yang ada di Perjanjian Lama. Saya tidak temukan itu. Sementara pernyataannya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Nah, ini sangat relevan dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, bahwa ada orang yang tertipu. Tidak melakukan perintah Bapa, tetapi kemudian mengajarkan ajaran kasih. Sementara ketaatan itu, menurut Yesus dan menurut Islam, itu adalah tunduk dan berserah diri kepada perintah yang diperintahkan oleh Allah atau Tuhan kepada para nabi yang diutusnya. Saya kira begitu, Pak Martin. Jadi landasan dari puasa kami umat Islam itu dasarnya pijakannya adalah ketaatan, dan ketaatan ini adalah asas dari perintah Tuhan yang harus kami penuhi.
Kalau kami melaksanakan puasa karena ria, itu jatuhnya munafik. Kalau puasa kami lakukan karena betul-betul ikhlas kepada Allah, maka itulah yang dikatakan beriman. Maka seruannya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Demikian Pak Martin, untuk sementara silakan Pak. Ya, jadi memang di sini tadi saya ulangi lagi, memang kita antara ritual dan implementasi. Nah sekarang saya buktikan sendiri bagaimana perbedaan itu nyata. Perbedaan itu antara ritual orang Yahudi itu nyata perbedaannya di sini. Pada waktu Yesus disalib, itu adalah rekayasa daripada tua-tua Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu. Imam-imam kepala, orang Farisi, ahli Taurat. Itu semua itu yang punya rencana penyaliban Yesus. Bayangkan. Mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka ini orang yang paling taat menjalankan syariat, menjalankan aturan Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan. Nah itu buktinya di situ. Mereka sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka mencari-cari kesalahan Yesus hanya karena berbeda. Karena Yesus katakan bahwa dia anak Allah dan Mesias, Juru Selamat. Sementara Mesias yang mereka maksudkan itu harus dari seorang raja seperti Daud atau Musa. Supaya mereka membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Padahal Tuhan sendiri punya rencana bukan membebaskan dari penjajahan. Karena penjajahan itu bukan persoalan yang terlalu besar, itu bukan persoalan. Tapi penjajahan yang dimaksud adalah perbudakan oleh iblis. Itu yang dimaksud Mesias Juru Selamat itu membebaskan manusia daripada hasutan-hasutan iblis yang merusak hati manusia untuk merusak hubungan dengan sesama manusia. Itu intinya di situ. Nah ini yang salah mengerti orang Yahudi. Mereka tidak mengerti, mereka pikir mereka cukup dengan ritual-ritual itu saja, mereka sudah benar di hadapan Tuhan. Nah sekarang ditelanjangi semua kelakuan mereka itu. Yaitu waktu mereka menangkap Yesus. Di sana mereka mencari kesalahan. Lalu mereka secara licik menggunakan orang Romawi. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka yang menyalibkan, mereka salah. Karena hukum Taurat melarang jangan membunuh. Nah itu mereka paksakan penguasa Romawi. Nah, oleh penguasa Romawi sendiri, gubernurnya sendiri bilang, orang ini tidak salah. Tidak ada salah, ini orang Yesus tidak salah. Makanya dia cuci tangan. Saya tidak mau tanggung darahnya. Terus mereka bilang, kita yang tanggung darahnya Yesus. Oke, kalau gitu dia lakukan saja yang kalian mau. Akhirnya disalib. Jadi di situ kelihatan bahwa orang Yahudi yang dengan ritualnya itu tekun banget, luar biasa banget gitu ya. Tetapi ada satu kesalahan fatal, mereka membunuh, justru melanggar hukum Taurat. Artinya bahwa mereka tidak implementasikan apa yang ritual yang mereka lakukan. Pada ritual yang mereka lakukan yang inti saja ya, sunat dan puasa itu, sunat itu menanggalkan semua yang lebih-lebih, yaitu hawa nafsu itu lebih, apalagi membunuh orang. Kita marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Kita hubungan kelamin boleh, tapi harus ada aturannya yang tidak berlebihan, tidak dihumbar semau-maunya. Itu ada batasan. Dan ini dilakukan oleh orang Yahudi yang taat sekali dengan aturan-aturan agama. Nah, disinilah perbedaannya. Mereka menjalankan seperti tadi saya bacakan di Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli Taurat orang Farisi, hai orang munafik katanya. Mereka melakukan hal-hal yang kecil-kecil, tapi mereka mengabaikan keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Itu jadi di situ Yesus tekankan tentang keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Kesetiaan itu harus terus dilakukan dalam hubungan dengan satu manusia. Jadi peristiwa penyaliban inilah membuktikan bagaimana orang memahami maksud Tuhan melalui ritual dan implementasinya. Karena mereka hanya berpegang pada ritual, akhirnya mereka justru membunuh Yesus. Nah itu. Tetapi dalam Kristen justru hubungan dengan sesama manusia sebagai ukuran kehendak Tuhan itu di situ, seperti juga yang sering diangkat di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Di situ juga jelas itu bahwa mereka bilang kami sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit segala macam. Tapi Tuhan bilang, "Enyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau." Karena dia tidak mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Mengasihi. Bukan lalu kamu lakukan ritual, lalu kamu sudah benar. Tidak. Kamu harus hubungan yang baik, karena mengasihi sama itu adalah tujuan daripada ritual-ritual itu. Nah itu perbedaannya di situ. Makanya Yesus mengacam ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hanya melakukan hubungan dengan Tuhan saja, tapi selamanya mereka tidak bagus. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi ukuran orang Kristen itu di situ.
Kalau dianggap memang itu salah, ya memang kita berseberangannya di sana. Tapi saya bersyukur hari ini, saya dengan Bang Juma, kita bisa membuka semua sehingga jelas kekristenan itu dasarnya apa, Islam itu dasarnya apa, sekarang sudah terbuka. Sekarang saya jelaskan. Itu seperti dikatakan di Al-Baqarah 183 kan, berpuasa seperti orang-orang terdahulu itu ya, itu sudah dilakukan oleh orang Islam. Tetapi orang Kristen mengatakan bahwa tidak hanya berpuasa, tapi implementasi tujuan utama dari puasa itu harus diterapkan. Kalau itu tidak diterapkan, itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Itu dikecam sekali di Matius 23 itu. Karena mereka melakukan ritual agama, tapi mereka hubungan dengan manusia tidak bagus. Seperti orang Yahudi menyalibkan Yesus. Mereka lakukan sungguh-sungguh ritual agama, tata cara ibadah yang luar biasa itu. Tetapi mereka membunuh Yesus. Jadi sampai membunuh itu apa? Karena ada kebencian, ada iri hati, ada niat jahat. Itu semua. Itu adalah dosa waris yang diturunkan oleh Adam itu. Itu semua itu. Nah, kenapa mereka yang dijelaskan oleh orang Yahudi? Karena mereka orang yang mengenal Tuhan. Alkitab tidak bicara dengan orang-orang kafir yang tidak kenal Tuhan, itu tidak. Tapi dia bicarakan justru kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Bahkan yang sudah ditolong oleh Tuhan. Supaya kita bisa jelas membedakan antara ritual agama dan implementasi yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menggenapi itu. Menggenapi artinya memenuhi apa yang menjadi tujuan utama dari sunat dan puasa itu. Hukum Taurat dan kitab para nabi itu tujuan utamanya apa? Supaya kita mengasihi sesama. Itu. Nah di sini tapi Bang Juma inilah kita memang berbeda di situ. Saya hargai orang Islam karena mereka juga ikutin perjanjian lama, ya. Tapi memang berbeda dengan orang Kristen karena orang Kristen lebih menekankan tentang hubungan dengan sesama manusia. Nah nanti kita renungkan sendiri kira-kira mana yang bagus, mana yang pas gitu, atau bagaimana kita merenungkannya itu dalam-dalam supaya kita mengerti. Karena ini semua dalam maksud Tuhan. Ritual itu juga bukan salah, itu benar, itu dari Tuhan. Hanya orang Kristen menerjemahkannya lebih kepada tujuan utamanya, makanya ada istilah menggenapi yang banyak belum dimengerti oleh banyak orang. Tentang menggenapi itu artinya menyempurnakan lah, bukan menyempurnakan. Menggenapi itu memenuhi apa yang menjadi tujuan utama dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu menggenapi. Itu. Jadi seperti menggenapi tentang arti sunat. Ya, sunat kulit katan itu, tapi di sini dikatakan bersunat, sunatlah kulit katan hatimu, gitu. Karena akan muka Tuhan akan menyala-nyala terhadap engkau kalau engkau tidak sunat hatimu. Karena dari hati ini keluar yang jahat dan yang baik, dan lebih dominan keluar yang jahat, walaupun yang baik juga ada, gitu. Nah itu secara mendetail dijelaskan dalam Alkitab tentang sumber dari masalah itu sendiri ada di dalam hati. Ini yang harus kita pegang. Hati itu sumber dari segalanya. Makanya kalau kita lihat gambar Yesus kadang-kadang tuh ada gambar hati itu. Karena itu pusat ajaran Kristen. Tuhan merubah hati manusia supaya hatinya itu penuh dengan hal yang baik gitu. Nah seperti orang Yahudi dia benci karena berbeda. Karena Yesus mengatakan dia Mesias anak Allah. Mereka anggap itu penistaan terhadap Tuhan. Lalu mereka dihukum mati. Nah membunuh ini udah salah. Kenapa harus dibunuh gitu? Kalau hubungan dengan Tuhan, kenapa manusia yang harus jadi hakimnya? Itu loh. Makanya itu di dalam sidang juga dibicarakan. Ini urusan dengan Tuhan, kan biar Tuhan aja yang mengadili, jangan manusia yang menghakimi gitu loh. Nah di situ. Jadi di sini kita jelas bagaimana pemahaman rohani dalam kekristenan dengan pemahaman yang lahiriah, secara lahiriah jasmania ini yang dilakukan oleh orang Yahudi secara ibadahnya ibadah lahiriah, ya. Ibadah lahiriah beda dengan orang Kristen ibadah yang rohani karena Allah itu roh, jadi kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran, roh dalam kebenaran itu. Jadi keluarkan dari hati yang tulus itu untuk melayani sesama, karena persoalan utama manusia adalah hubungan dengan sesama manusia, itu utamanya. Jadi orang mau bicara Tuhan seperti apapun, kalau hubungan dengan sesama manusia tidak bagus, itu dikatakan itu munafik, itu omong kosong semua itu. Jadi kuncinya kekristenan di sana. Jadi kita berbeda, oke lah silakan saja karena ini masalah keyakinan. Tapi kita sudah bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi dengan Bang Juma ini sudah membuka semua ini. Saya kira dialog kita hari ini bagus sekali sehingga saudara-saudara Islam bisa mengerti iman Kristen. Kita iman Kristen juga sudah mengerti tentang iman orang Islam.
dan perbedaannya kita sudah tahu, dan ini tidak perlu dicocok-cocokin ya, tapi biarlah kita menghargai, saling menghargai dasar iman kita masing-masing. Begitu Bang Juma, saya kira kita cukup ini ya, karena kita sudah buka semua ini kok. Ya, Bang Juma. Oke, baik Pak Martin, makasih banyak atas paparan Bapak. Ya, akhirnya kita sampai ke akhir kegiatan kita pada siang hari ini terkait dengan puasa dan kedudukan hukum puasa di dua agama Islam dan Kristen. Makasih banyak Pak Martin. Terima kasih Bang Juma. Siap, iya Pak. kasih. Sehat-sehat selalu Pak. Sehat, panjang umur, bahagia. Terima kasih Pak Martin. Tadi berkat buat banyak orang. Bagus Bang Juma. Kali ini kita bagus jelaskannya ya. Iya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya Sion, terima kasih Sion. Salam jumpa kembali Bang semua. Saya Bang Carol. Ya, lama tak bertanya ini. Lama tak bertanya. Lama tak menjelaskan kali. Ya, saya sahabat saya ini kan selalu menjelaskan. Ya, gimana? Ini saya mau bertanya dari surah Yunus 92 tentang terjaganya jasad Firaun, dan ada terjaganya jasad Firaun itu. Iya. Saya lihat tentang peran seorang ilmuwan di sini. Seorang ilmuwan, Maurice Bucaille, yang meneliti. Berarti lari dari tema kita, ya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Singkat saja kok. Iya, saya membaca di judul sih. Saya tidak ada baca judul, topik di judul channelnya Bang Suma tidak ada topik di situ. Jadi saya join. Saya juga lihat tadi Pak Martin, saya simak. Iya. Nah, dan ya tentang apa ya tadi yang saya tanyakan kan tentang posisi Maurice Bucaille sebagai ilmuwan yang turut menegaskan surah Yunus 92 ini tadi ya. Nah, bagaimana juga peran ilmuwan dalam memperjelas, mungkin juga modelnya menambah mengurangi juga dalam Al-Baqarah 168. Wahai manusia dan seterusnya, makanlah dari yang halal dan thayyibah, dan seterusnya ada bagian jangan mengikuti langkah-langkah setan atau iblis. Nah, yang saya tanyakan lebih terkait dengan thayyibah di sini, istilah atau terjemahan thayyibah. Kalau langkah-langkah iblis tadi ya nanti lain waktu lah. Dan tentang thayyibah ini gimana ini peran para ilmuwan dalam melihat ya thayyibah, soalan thayyibah, karena kan soalan halal dan haram kan itu sudah jelas, sudah tegas. Sementara kalau thayyibah saya lihat sepertinya kalau saya salah ya diluruskan, sepertinya membutuhkan peran ilmuwan untuk lebih menegaskan, entah mengurangi atau menambahkan. Nah, gitu, bercermin dari peran Maurice Bucaille dalam surah Yunus 92 tadi. Ya, terima kasih, itu pertanyaan saya. Semoga panjang lebarnya pertanyaan saya tetap ada kejelasan dari pertanyaan ini, supaya lebih tegas juga atau lebih terbantu untuk menjelaskan dan mewartakan juga. Terima kasih. Baik, Saudara Carol ya, pertanyaan yang sangat baik ini. Jadi kalau apa yang kemudian diterangkan dalam surah Yunus itu siapapun saat ini harus mengacungkan jempol terhadap Al-Quran, di mana 1400 tahun silam seorang jahili yang hidup di zaman jahiliyah mampu mengurai apa yang kemudian bisa dibuktikan oleh para pakar hari ini, arkeolog misalnya, seperti apa yang Saudara Carol sampaikan barusan. Artinya kita tidak fokus kepada penemuan jasad Firaun, karena ketika kita berbicara mengenai surah Yunus, itu bukan hanya jasad Firaun kemudian yang terungkap di situ, tetapi sampai kepada kereta dan kota emas Raja Firaun pun ditemukan. Itulah keindahannya Quran kalau kita mengkaji dari ayat 90 sampai 92 ya. Nah, terkait dengan apa yang sahabat saya katakan, halalan thayyibah. Jadi ada dua poin, halal dan baik. Nah, kenapa kemudian Al-Quran itu menerangkan seperti itu, dan acuannya kemudian ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Jadi bukan hanya kepada orang Islam, tapi seluruh umat manusia.
Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah ya dari makanan yang halal dan yang baik yang ada di dalam yang ada di atas bumi ini. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi gini, kata thayyib ini merujuk kepada makanan. Artinya, makanan yang baik itu adalah makanan yang halal, kemudian mengandung saripati yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan makanan atau minuman yang justru merusak tubuh manusia. Nah, di samping ada materi yang bisa dimakan, ya, itu juga harus dilihat dari unsur kehalalannya. Jadi bukan karena dia nikmat, bukan karena dia mengandung lemak, bukan karena dia proteinnya tinggi, lalu kemudian karena dasar itulah kemudian kita meninggalkan status halalnya. Di Islam itu halal dulu. Setelah halal, barulah kemudian bisa ditelaah makanan yang halal pasti mengandung sesuatu yang baik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Makanya terkait dengan perintah Allah, kajian daripada orang-orang yang memahami tentang proses penciptaan manusia di atas muka bumi sebagai khalifah, itu dicipta sebagai pemimpin. Nah, prosesi daripada amanah untuk menjadi pemimpin inilah kemudian mewajibkan manusia itu harus menemukan, harus meneliti, harus mengkaji makanan-makanan yang harus dimakan dan dibutuhkan oleh manusia itu seperti apa adanya. Karena itulah kemudian Al-Quran diwahyukan di wahyu pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi manusia yang dicipta ini untuk mengenal Tuhannya harus diawali dengan membaca. Dan dengan proses membaca, maka manusia itu bisa mengetahui makanan yang baik-baik itu seperti apa. Seperti yang saya katakan tadi bahwa makanan yang baik itu syarat pertamanya harus halal dulu. Meskipun baik, tapi kalau tidak halal itu juga nggak boleh dimakan. Harus halal, karena ini terkait dengan perintah, ketaatan. Seperti yang saya dialogkan tadi, diskusikan dengan Pak Martin, umat Islam itu adalah seorang Islam itu adalah seorang yang diajarkan untuk menjadi seorang Muslim yang harus berserah diri kepada perintah Tuhan. Jadi makanannya pun harus halal dan kemudian halal ini mengandung hal-hal yang baik. Jadi tidak asal-asal makan. Ya, bukan karena bergerak dimakan, bukan karena dia melata dimakan, bukan karena dia terbang dimakan, sampai helikopter pun direbus. Itu enggak. Jadi Islam itu begitu. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, ini bahaya ini terkait dengan surah Yunus 92. Kalau standarisasi daripada halalan thayyibah ini tidak ditetapkan kemudian, lalu ada oknum yang menemukan jasad manusia yang sudah ribuan tahun ini bisa dimakan. Tapi itu cuma canda aja Bang Kerol. Tapi bisa jadi. Lawang sekarang kita lihat apapun bisa dimakan oleh manusia, kan? Ada yang makan biawak, ada yang makan kucing, ada yang makan tikus, ada yang makan kecoa, ada yang makan, pokoknya semua yang bergerak-gerak itu dimakan. Semua yang punya kaki itu dimakan. Untung saja meja kaki itu tidak bergerak. Andaikan meja yang 4 kakinya itu bergerak-gerak, dimakan juga sekarang ini. Tapi alhamdulillah Islam, orang-orang yang berakal itu standarisasi daripada konsumsi makanannya halal dan baik. Halalan thayyibah. Saya kira begitu sahabat. Baik, terima kasih. Menarik pernyataan Bang Zuma tadi Recording in bahwa progress. recording in progress. Menarik tadi saya mendengar penjelasan bahwa harus halal duluan, nah, halal baru thayyiban. Nah, ya yang jelas ya, kalau halal sudah halal ya berikutnya thayyiban. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau ada kemungkinan sesuatu terjadi kemudian halal tapi ternyata belum tentu thayyiban. Nah, ini pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi banyak hal yang halal, tapi belum tentu baik. Contoh misalnya, orang yang halal itu adalah ayam panggang yang disembeli dengan nama Allah. Halal dia, tapi belum tentu baik.
Kapan kadarnya tidak baik? Pada saat akarnya, bulunya, semuanya masuk ke perut. Kedua, ketika makanan ini berlebihan, itu posisinya jatuh kepada hal yang tidak baik. Berlebih-lebihan itu dilarang oleh Allah. Makanya perintahnya, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, orang yang rakus, ya itu adalah setan. Perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu sama dengan mengikuti langkah setan. Jadi halal belum tentu baik. Ya, begitu maksud saya gini, yang tidak membuat dia menjadi baik adalah ketika standarisasi daripada makanan ini, ya, porsinya itu sudah berlebihan, kemudian makanannya itu sudah basi, makanannya itu sudah bercampur dengan zat-zat yang tidak haram, tetapi tidak cocok dengan tubuh, itu tidak boleh lagi dimakan, meskipun halal. Meskipun halal. Nah, lalu kemudian makanan hal yang halal dalam hal ini makanan dan minuman, ketika dia sudah berubah wujud dalam arti kata kadarnya itu sudah berubah, zat yang ada di kandungnya itu sudah berubah. Contoh misalnya kita makan nasi, nasi itu halal, tapi ketika kemudian nasinya sudah basi, sudah bercampur dengan kuman, virus, itu nggak boleh lagi dimakan. Karena dia tidak jatuh lagi pada posisi thayyibah. Saya kira begitu, saudara saya, Korel. Carol, sorry. Baik ya, terima kasih. Oke, jelas ya. Monggo yang lain melanjutkan. Tambahkan boleh nggak Bang Zuma? Tapi saya sedikit menegaskan, saya simpulkan bahwa terbuka peran seperti yang dilakukan oleh Maurice Bucaille dalam hal ini. Dalam Sedikit hal dulu, Al-Baqarah 168. Oke, terima kasih. Monggo, lanjut. Bang Juma, saya mau Ya. ngabarin, ini kita udah kedatangan Meme, Pada Utali, dan juga ada tadi Ali Lintar, Bang. Ya, Udah undang saya semuanya pamit zuhur dulu. Di sini ada adik saya Uni Rifa. Nanti kita rame-rame pesan rendang ke beliau. Saya kasih panggung untuk beliau dan juga teman-teman muslim yang lain. Silakan, saya pamit dulu untuk ibadah sejenak. 15 menit insya Allah saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam mungkin warahmatullahi menambahkan wabarakatuh. sedikit dari pertanyaan Bang Carol terkait makanan di dalam Islam itu, kalau dia halal tapi kan belum tentu toyiban. Nah, jadi itulah kenapa Bang Carol di dalam Islam itu ada beberapa tingkat hukum. Hukum artinya adalah sesuatu landasan-landasan yang dipegang punya tamu baru ya, jadi habis ini kita lanjut lagi, sesi ini kita tutup dulu. Habis itu admin akan melanjutkan live-nya. Jadi teman-teman harus tetap stay di sini bersama dengan kita di sini ya, mengisi masa puasa kita dengan cara menyampaikan kebenaran Islam. Mendengarkan kebenaran Islam juga itu adalah amalan, dan amalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, seperti yang saya uraikan beberapa malam yang lalu, bahwa yayasan kita menerima saluran zakat dan infak ya. Kalau teman-teman mau bayar zakat, silakan disalurkan ke yayasan kita MMCI. Demikian sementara sahabatku, saya pamit sholat zuhur dulu. Habis sholat kita mengudara kembali, tapi admin akan tetap melivekan di sesi berikutnya untuk menjemput tamu kita dari saudara Kristen. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk hal yang tidak ada di zaman Rasulullah tapi disetarakan dengan yang lainnya. Jadi dia baik, halal, dibolehkan, tidak diharamkan, tapi tidak baik untuk badan misalkan ya kan, maka ini hukumnya makruh. Artinya lebih berpahala kalau ditinggalkan daripada dilakukan. Nah, itu dia Bang Carol yang bisa saya jawab terkait makanan yang bagaimana kalau dia halal tapi tidak thayyib gitu, tidak baik begitu. Nah, itu konsekuensi di dalam Islam. Bang Carol, terima kasih.